Setelah proses pemakaman Mirna, kini semua warga sudah kembali ke rumah mereka masing-masing. Sedangkan 3 orang yang sudah menodai Mirna dan membunuhnya tadi kini sedang berpesta miras di salah satu rumah 3 sekawan ini. Rasain tuh sih, Mirna. Jual mahal banget jadi orang. Tapi beneran enak yuk miliknya sempit pisan. Kekeh Parjo, lelaki yang mencekik Mirna hingga tewas. Beneran, Kang. Miliknya dia amang sempit pisan. Punya saya sampai jadi ngilu, Kang. Kekeh Jarwo menimpali. Coba aja dia nggak melawan, pasti nyawanya masih ada sekarang. Ya enggak, Kang. Sambung Baskoro sambil membakar tembakau miliknya. Lalu ketiganya pun tertawa kencang dan sangat bangga setelah melakukan perbuatan kejinya pada wanita itu. Malam harinya semua orang biasanya masih berkeluyuran hingga pukul 10 malam. Namun, suasana malam ini terasa lebih mencekam. Suhu terasa jauh lebih dingin dari biasanya. Hingga samar-samar terdengar oleh salah satu warga yang tengah berkumpul di depan rumah Bu Ratmi suara yang sangat familiar bagi mereka semua. Jamu-jamu, jamu sehatnya masih hangat. Suara itu terdengar sangat lembut dan merdu. Bahkan warga yang mendengar itu seakan terpedaya oleh suara lembut sang tukang jamu. Jamu-jamu, jamu sehatnya Mirna sudah ada. Lagi dan lagi suara itu terdengar, dan kali ini sukses membuat semua orang mendengarnya dan terkejut bukan main. Itu kayak suara Mirna, ucap Bu RT yang juga ada di sana. Semua orang langsung membelalakan matanya karena membenarkan ucapan Bu RT. Sementara, Bu Ratmi mendengar ucapan para warga merasa sedih karena meyakini jika arwah putrinya kini bergentayangan. Hihihi, hihihi. Suara tawa Mirna kini menggelegar di seluruh penjuru kampung, membuat semua warga yang sedang berada di rumah Bu Ratmi berhamburan meninggalkan rumah Bu Ratmi. Begitu juga dengan warga kampung yang berada di tempat lain, kini masuk ke dalam rumahnya menutup semua pintu dan jendela. Mengurung diri di dalam rumah, berpelukan satu sama lain menutupi rasa takut yang ada mendengar tawa Mirna yang menggema di seluruh penjuru kampung. Hihihi, jamu Mirna sudah datang. Kemarilah. Suara itu menggema sepanjang penjuru kampung. Begitu juga dengan Bu Ratmi yang masuk ke dalam rumahnya menangis meratapi nasib mendiang anaknya. Arwah yang penasaran seolah menuntut balas atas kematiannya. Di kampung itu jika ada kematian yang tragis dan menyebabkan arwah bergentayangan, menandakan ada yang menjanggal dengan kematian tersebut. Tiba-tiba suara tawa itu berubah menjadi suara tangis yang menyayat hati bagi yang mendengarnya. Arwah Mirna seketika mengingat kembali bagaimana kejadian naas yang menimpa dirinya hingga tewas dengan cara tidak wajar dan juga sangat keji. Flashback on. Tidak. Jangan, Kang. Jangan. Isak Mirna pada pria yang biasa menjadi pelanggan jamu kelilingnya. Sudah lama aku menyukaimu, Mirna. Tapi kau terlalu sering menolakku. Jadi kesempatan ini tak akan aku sia-siakan. Ucap Parjo yang kini menjulurkan lidahnya seolah ingin menyantap tubuh Mirna yang sangat molek itu. Dadanya itu sangat kenyal sekali, Parjo. Bolehkah aku mencicipinya terlebih dahulu? Kekeh Baskoro sambil mencoba menyentuh dada padat milik Mirna. Ya jangan, Kang. Pergi kalian semua, pergi. Teriak Mirna sambil menangis histeris. Ingin mundur ke belakang sudah tidak bisa, kamar mandi ini hanya berukuran 1 meter kali 2 meter. Membuat Mirna terpojok tak bisa bergerak kemanapun. Tanpa menunggu lama, kini Jarwo memegang tangan Mirna kencang. Membuatnya meronta-ronta minta dilepaskan. Namun, sayangnya saat ia meronta justru kain pinggang yang menutupi tubuhnya terlepas begitu saja, menampilkan penutup segitiga yang sudah tidak pada tempatnya. Ternyata kau juga sudah tidak sabar ingin merasakan kejantananku. Sayang, ucap Parjo sambil membuka celananya tergesa-gesa dan mengeluarkan pusakanya yang sangat besar dan panjang. Tidak, kumohon jangan. Hahaha. Teriak Mirna saat pusaka panjang milik Parjo menembus pertahanan Mirna. Auch,
kau masih perawan ternyata. Benar kata semua orang kau adalah janda kembang, Mirna. Ini sangat nikmat, Mirna. Milikmu sangat sempit hingga milikku terasa berkedut. Ah! Racau Parjo yang kini terus memompa tubuh Mirna maju mundur dengan tempo yang lumayan kuat. Sedangkan Baskoro kini melepaskan paksa baju kemben yang ada di badan Mirna. Matanya menatap lapar dan langsung meremas dua gundukan yang besar lalu menghisapnya kuat. Maaf, tidak. Kumohon hentikan. Lirih Mirna yang sudah mulai kehabisan tenaga. Kini, Parjo menambah kecepatannya dan kedua gundukan Mirna bergerak ke sana kemari. Tanpa menunggu lama lagi, Parjo pun memuntahkan cairan putih kentalnya ke dalam rahim milik Mirna. Dengan cepat ia mencabut miliknya dan bergantian dengan Jarwo yang sejak tadi sudah tidak sabar merasakan indahnya tubuh molek Mirna. Tidak, jangan di sana. Itu pasti sangat sakit. Kumohon hentikan. Jerit Mirna saat melihat Jarwo mengeluarkan pusaka miliknya dan hendak memasukkan melalui bagian belakang tubuh Mirna. Arg, hentikan ini. Aku akan membalas semua perbuatan kalian. Jahanam! Teriak Mirna yang kini sudah merintih kesakitan, pasrah akan keadaan tubuhnya yang sudah dirudal paksa oleh 3 lelaki bejat yang ia kenal sangat baik. Diamlah, Mirna! Kau terlalu jual mahal pada kami. Lihatlah, akibat sikap sombongmu, kau tidak bisa merasakan indahnya bercinta. Ucap Jarwo sambil tertawa lepas. Sementara tubuhnya semakin memompa kuat tubuh Mirna dari belakang. Cepatlah, Jarwo! Aku juga ingin menikmati kehangatan milik Mirna. Kesal Baskoro yang belum melepaskan hasratnya pada Mirna. Sedangkan Parjo kini meremas kuat kedua gundukan kenyal itu dan menjepitkan miliknya di sana. Ah, desa Jarwo saat mencapai klimaksnya. Tanpa menunggu waktu jeda, setelah miliknya lepas dari tubuh Mirna yang sudah tidak berdaya, kini giliran Baskoro yang akan merudal paksa milik Mirna. Oh, ini sungguh sempit sekali, Mirna. Desah Baskoro yang mulai memaju mundurkan miliknya. Sedangkan Mirna kini sudah terdiam dengan keadaan yang pasrah. Ia tidak memberikan reaksi apapun, pandangannya sangatlah kosong. Sementara itu, tubuh cantiknya yang putih dan mulus kini sudah terdapat jejak kemerahan dan keunguan akibat kekerasan yang ia terima dari 3 lelaki bejat di hadapannya kini. Desahan panjang dari Baskoro menandakan jika ia sudah selesai menikmati tubuh Mirna. Ketiganya kini sudah membersihkan diri langsung dan merapikan pakaian mereka. Kita bawa kemana? Dia? Ucap Jarwo yang melirik ke arah Mirna yang masih dengan pandangan kosongnya. Kita bawa ke rumah kosong dekat kebun jagung itu. Di sana ada pohon beringin juga. Setelah itu, kita habisi nyawanya. Jika dia hidup, dia pasti akan buka suara. Usul Baskoro dan disetujui oleh Parjo dan Jarwo. Lalu ketiganya pun menggotong tubuh Mirna ke rumah kosong tersebut, dan disitulah mulai terjadinya kekerasan dan pembunuhan keji pada Mirna. Tubuhnya digantung di pohon beringin yang terletak tidak jauh dari kebun jagung tersebut. Flashback off. Berdebah kalian! Tunggulah pembalasanku! Ucap arwah Mirna yang kembali tersadar atas kematiannya, matanya berubah menjadi merah yang menyeramkan. Hei! Semua orang kini sangat ketakutan, suara tawa dan tangisan Mirna tadi terdengar jelas di telinga mereka semua. Kini, suara itu sudah hilang entah kemana. Mereka pun mengira jika Mirna sudah pergi sangat jauh, nyatanya Mirna kini mendatangi ibunya. Bu Ratmi yang menangis meratapi nasib putrinya kini terkejut bukan main, melihat sosok Mirna berdiri tegak di depan pintu kamarnya. Mirna, Mirna anakku! Ucap Bu Ratmi tergagap. Heks, ibu, mereka menyakitiku. Mereka menodaiku ibu. Mereka membunuhku dengan sangat keji. Isak arwah Mirna yang kini menampilkan wujudnya. Mereka siapa, nak? Tanya Bu Ratmi sedikit terkejut. Ibu akan tahu nanti. Aku akan membalaskan dendamku pada mereka bertiga. Jagalah dirimu, ibu!
Jawab Mirna dan kini menghilang begitu saja. Mirna, Mirna, teriak Bu Ratmi mencari arwah putrinya. Ia hanya bisa menangis dan meratapi nasib putrinya yang tidak pergi dengan tenang. Jiwanya masih tertinggal di dunia demi membalaskan dendanya. Oh Tuhan, siapa yang sudah berbuat keji pada putriku? Sungguh malang sekali nasibnya ya Tuhan. Baru ditinggal mati oleh suaminya, kini ia justru menyusul suaminya itu. Lirih Bu Ratmi, kini ia terkulai lemas merasa sakit dan banyak lagi. Suasana malam itu benar-benar mencekam setelah semua warga di kampung geger akibat arwah gentayangan Mirna. Kini semua warga seolah takut untuk tertidur sepanjang malam. Beberapa warga bahkan membuat penangkal hantu agar arwah Mirna tidak mengganggu kampung itu lagi. Keesokan harinya warga kampung yang sedang ada di pasar mingguan seketika heboh. Ternyata tidak hanya ada di kampung Balai Asri saja yang mendengar dan melihat arwah gentayangan Mirna. Bahkan di kampung sebelah kampung Serumpun Sejati pun mendengarnya. Itu Teh Mirna yang gelis jualan jamu bukan? Tanya salah satu pedagang oncom di pasar. Ya, Mirna yang itu gentayangan. Mayatnya tergantung di pohon beringin gede dekat kebun jagung itu. Jawab Pak RT yang saat itu sedang berada di pasar. Sepertinya bukan bunuh diri ya, Pak? Tanya Setio. Sepertinya tidak, karena bagaimana mungkin dia bisa menggantung dirinya sendiri di pohon beringin? Ini sangat mencurigakan. Pelakunya, saya rasa yang kenal dengan Mirna. Jawab Pak RT yang memang sudah mulai curiga sejak pertama kali melihat tubuh Mirna tergantung di atas pohon. Kasian banget ya, dia janda kembang malah matinya mengenaskan. Ujar Sadi penjual rempah-rempah langganan Mirna. Ya toh kasian banget ya, Mbak. Takutnya orang yang suka sama dia, malah ada dendam karena dia nikah. Sau Dewi si pembuat tahu dan juga tempe. Jika kini suasana pasar mingguan sedang sibuk membicarakan perihal kematian Mirna dan juga arwahnya yang tadi malam gentayangan. Lain halnya dengan 3 orang pelaku yang baru saja mendengar kabar itu saat mereka tengah meminum kopi di langgani mereka. Seriusan, tadi malam arwah dia gentayangan? Tanya Baskoro yang sedikit penakut. Kata istri saya mah beneran, Kang. Bahkan dia bilang suaranya begitu terdengar sangat jelas dan juga nyaring. Kita karena mabuk, makanya nggak kedengaran dengan jelas. Saud Jarwo. Ah, ngada-ngada aja lu pada. Mana mungkin orang mati bisa gentayangan. Dia udah masuk ke dunia lain. Bantah Parjo yang sesungguhnya ia juga sedikit takut. Hanya saja ia lebih memilih bersikap positif. Kamu teh nggak tahu ya, Kang? Kalau matinya nggak wajar, bisa gentayangan arwahnya. Bantah Jarwo yang mulai sedikit kesal dengan Jarwo. Dalam hatinya sedikit ada penyesalan, mengapa mengikuti perkataan Parjo untuk menghabisi nyawa Mirna. Padahal mereka semua sudah memiliki istri satu sama lain. Dim kamu Jarwo! Kalau sampai mulutmu ini berbicara terus-menerus, semua orang bisa curiga pada kita, kamu paham? Bisik Parjo pada sahabat karibnya. Semoga aja dia nggak marah sama kita. Lirih Baskoro yang memang sangat penakut dibanding 2 temannya. Malam harinya, Baskoro pergi bersama istrinya menuju kampung sebelah. Ya, keluarga sang istri berada di kampung Serumpun Sejati. Perjalanan menuju kampung itu memakan waktu selama 20 menit. Namun sudah 30 menit mereka tak kunjung sampai ke perbatasan kampung yang dituju. Kang, ini ayah naon kok nggak nyampe-nyampe? Tanya Dewi sedikit ketakutan. Sebab suasana jalan sedikit berasap dari biasanya. Gak tahu Akang atuh teh, Akang mah juga sudah lelah ini. Perasaan mah, kampung gak jauh amat, ini tuh gak nyampe-nyampe. Jawab Baskoro mulai merasakan hal yang sama dengan istrinya. Tiba-tiba, Afhah, Bero kakak. Aduh sakit Kang. Akang gimana sih? Ini sampai ngerem mendadak motornya. Omel Dewi yang kakinya mengenal knalpot motornya. Tata dia ada si Mirna. Ya, tadi Akang lihat ada si Mirna.
Jawab Baskoro tergagap yang melihat sekilas wanita berjalan pelan membawa bakul jamu. Hihihi, jamu Mirna sudah datang. Suara merdu Mirna terdengar jelas oleh Baskoro, namun tidak dengan sang istri. Ampun, Mirna jangan ganggu saya. Saya minta maaf jika saya salah. Ucap Baskoro sambil menyatukan kedua telapak tangannya seolah meminta maaf. Akang, kamu teh kenapa? Kayak habis lihat hantu si Mirna. Ngapain kamu teh minta maaf? Kamu kan baik sama dia. Oceh Dewi lagi yang heran melihat tingkah laku suaminya. Sedangkan tubuh Baskoro kini bergetar hebat, keringatnya yang mengucur deras dan membentuk bulir yang besar layaknya biji jagung. Wajahnya memucat melihat Mirna kini tepat berada di hadapannya. Wajah Mirna dan dirinya hanya berjarak 1 jari telunjuk saja. Membuat Baskoro bisa melihat dengan jelas aura dendam dari mata merah Mirna yang membesar dan juga lidahnya yang kini menjulur ke bawah. Hihihi, kamu harus mati Baskoro. Kamu harus merasakan sakitnya menjadi aku. Hai. Tidak kakak. Jangan sakiti aku Mirna. Maafkan aku. Pergi kamu Mirna, pergi. Teriak Baskoro sambil menutup matanya. Sedangkan Dewi semakin curiga dan sedikit ketakutan melihat suaminya yang sejak tadi ketakutan dan juga berbicara dan teriak sendiri. Apa benar, Kang Baskoro ngelihat hantu si Mirna? Tapi aku teh kok nggak ngelihat ya. Malah dia mirip orang gila teriak sendiri pakai keringatan lagi. Batin Dewi yang sedikit curiga dengan suaminya. Kang, akang teh kunaon? Gak ada Mirna di sini, Kang. Apalagi hantu si Mirna, kagak ada tuh. Udah yuk kita lanjut aja. Keburu malam, Kang. Saya udah ngantuk. Omel Dewi lagi. Baskoro yang masih terdiam mencerna kejadian mistis yang baru ia alami, kini seolah tersadar jika hanya dirinya yang melihat sosok Mirna tadi di hadapannya. Hihihi. Lagi-lagi suara tawa Mirna yang sudah seperti kuntilanak pun terdengar nyaring di telinga Baskoro. Ia berusaha mengabaikan suara yang menyeramkan itu dan menutup matanya sebentar. Mengambil nafas sebanyak-banyaknya lalu melajukan motornya kencang. Ini nggak bisa dibiarkan. Aku harus kasih tahu ke Jarwo dan juga Parjo. Mereka harus tahu kalau si Mirna akan membalas dendam pada kami semua. Batin Baskoro. Di lain tempat, kini juga seolah menjadi hari sial bagi Jarwo. Bagaimana tidak, niatnya ingin membeli sate pinggir jalan langganannya, kini ia harus berhenti mendadak sebab dari kejauhan ia melihat jika ada sosok yang berjalan membawa bakul jamu. Jamu Mirnanya sudah datang. Jamunya Kang, jamu sehat dan kuatnya Kang, bisa membuat istri puas diranjang. Suara lembut Mirna itu kini menjadi hal yang menakutkan bagi yang mendengarnya. Itulah yang sedang dialami oleh Parjo. Padahal, jarak ia terhenti dengan gerobak sate itu hanya 20 meter saja. Namun siapa menyangka, jika Mirna berada tepat di samping gerobak sate itu berdiri dengan senyumannya yang menyeramkan. Jarwo, ngapain berhenti di situ? Sini, makan sate sama saya. Ditungguin dari tadi malah berhenti di sana. Teriak Pak RT yang melihat Jarwo masih berada di atas motornya. Iya Pak RT. Jawabnya gugup dan langsung memarkirkan motornya di samping motor Pak RT. Meng, sate dagingnya 1 porsi ya. Gak usah dikasih ketupat, Meng. Saya kurang suka. Pesan Jarwo pada mamang sate yang masih mengipas panggangannya. Kamu kenapa berhenti tadi di sana? Dipanggil juga kaget. Kayak lihat hantu saja. Ucap Pak RT apa adanya. Kok Pak RT tahu saya lihat hantu? Saya lihat Mirna tadi, Pak. Dia berdiri tepat di samping gerobak sate mamang ini. Jawab Jarwo merasakan bulu kuduknya merinding. Mana ada hantu Mirna di sini? Saya sudah 2 jam yang lalu duduk di sini Jarwo. Saya sudah menghabiskan 3 porsi sate. Gak ada saya lihat hantu Mirna di sini. Makanya teh kamu jangan ditinggalkan sholatnya. Takut kan? Kata Pak RT. Ya ampun Pak. Saya teh beneran lihat si Mirna di situ.
Bawa bakul jamunya, terus dia nawarin ke saya kamu kuat. Jawab Jarwo yang kini mulai merasakan merinding di seluruh tubuhnya. Kalau beneran ada dia, kenapa teh cuman kamu aja yang bisa lihat? Biasanya yang begitu pasti melakukan kesalahan. Hayo kamu ada salah ya? Makanya dia teh liatin wujudnya ke kamu aja Jarwo. Jelas Pak RT lagi. Salah saya ada Pak. Saya salah menyukai dia dan mengaguminya. Tapi dia sekarang udah pergi Pak. Kejam sekali orang yang menggantung Mirna di sana Pak. Saya sedikit sedih Pak. Gak ngerasain jamu enak buatan Mirna. Dusta Jarwo mengambil hati Pak RT. Dan Pak RT hanya tersenyum sembari menganggukkan kepalanya ke bawah dan ke atas. Ini Kang satenya. Enak ini, dagingnya lembut juga. Makasih ya Meng. Dan mulailah Jarwo makan sate itu dengan bersemangat. Bahkan Pak RT pun melihat Jarwo seperti orang yang sangat kelaparan. Tiba-tiba, "Aafah." Baru saja beberapa suap menyantap sate daging yang lezat itu. Tiba-tiba, Arga. Sate yang sedang dipegang oleh Jarwo sontak melayang begitu saja dan mengenai kepala Pak RT yang berada tepat di hadapannya. Jarwo, tidak, ampun Mirna. Saya mohon ampun, saya salah sama kamu, maafkan saya, maafkan saya. Kata Jarwo dengan tubuh bergetar hebat dan bersujud ke arah Pak RT. Jarwo, apa-apaan kamu ha? Lihat, saya jadi kotor dan terkena kuah sate yang panas itu. Dan kamu pikir saya Mirna ha? Kamu pikir saya hantu? Maki Pak RT pada Jarwo. Bagaimana tidak? Kepalanya kini sudah terkena kuah sate padang yang panas itu. Dan yang semakin membuat dirinya kesal adalah sikap Jarwo yang bersujud padanya seolah-olah dirinya adalah Mirna. Ternyata, Jarwo melemparkan piring sate itu karena ia melihat di dalam piringnya terdapat begitu banyak belatung dan juga ada 2 bola mata yang bergerak-gerak di dalam piring sate itu. Hal inilah yang membuat dirinya terkejut bukan main dan melemparkannya asal ke sembarang tempat. Hihihi, kemarilah Jarwo, kemarilah. Aku datang ingin membuatmu mati Jarwo. Suara ini adalah suara Mirna yang terdengar jelas oleh Jarwo sendiri. Hihihi, Jarwo, ada apa ini? Kenapa kamu seperti melihat hantu saja, ha? Ucap Pak RT lagi kesal. Ada arwah Mirna, Pak. Ada arwah Mirna di belakang tubuh Bapak. Jawab Jarwo sedikit gugup dan selalu melihat ke arah bawah. Pak RT yang merasa ada yang aneh di sini pun memutar tubuhnya secara perlahan ke arah belakang. Tiba-tiba, hihihi, jamunya Pak RT. Suara Mirna itu kini terdengar juga oleh Pak RT dan pelanggan lainnya yang ada di sana. Tidak Kak. Teriak Pak RT langsung berhamburan berlari meninggalkan Jarwo dan yang lainnya. Begitu juga dengan Mamang Sate yang langsung berlari meninggalkan gerobaknya. Para pelanggan dan penjual lainnya pun melakukan hal yang sama. Mereka melihat bagaimana sosok arwah Mirna kini berada tepat di dekat mereka. Aroma jamu Mirna menyeruak ke indera penciuman semua orang yang berada di sana tadi. Namun kini sialnya hanya Jarwo yang tertinggal di sana seorang diri. Kamu harus mati Jarwo! Kamu harus mati! Harus mati! Tunggu PMBALASAN kauku. Hehehe. Lalu tubuh Jarwo terangkat ke atas setinggi 5 meter dan terhempas dengan sendirinya ke jalanan. Berakakaka. Kaerakakaka. Bunyi tulang yang patah karena hempasan yang begitu kuat berasal dari tulang rusuk Jarwo. Kini ia pingsan di tengah jalan begitu saja seorang diri. Keesokan harinya, warga terkejut melihat Jarwo yang tergeletak di tengah jalan dengan luka di bagian siku dan juga pelipisnya. Tak ada yang tahu apa yang terjadi pada pria tampan ini. Ya Allah, Kang! Akang teh kenapa bisa begini? Isak Lastri istri Jarwo. Tolong bantu angkat suami saya. Pinta Lastri pada orang yang mengerumuni suaminya. Lalu diangkatlah tubuh Jarwo menuju bahu jalan.
Beruntung saat itu ada warga yang menggunakan mobil pickup dan menawarkan diri membawa Jarwo ke puskesmas terdekat. "Neng, ayo bawa ke mobil saya saja. Tapi cuman mobil pickup. Gimana, mau nggak, Neng?" tanya Mamang Sayur yang akan menjemput hasil panen para petani. "Iya, Meng. Bantu bawa suami saya ke puskesmas ya." Isak Lastri yang pasrah pada keadaan. Lalu, diangkatlah tubuh Jarwo oleh beberapa orang yang berada di sana. Mereka pun ikut duduk di mobil pickup itu menemani Lastri yang akan membawa suaminya ke puskesmas. "Tadi malam, katanya di tempat si Jarwo tergeletak tadi. Katanya ada yang lihat arwah si Mirna Gentayangan," ujar salah satu pria yang mengangkat tubuh Jarwo tadi. Sedangkan Lastri hanya masih diam mendengar cerita menyeramkan itu dan terus melihat ke arah suaminya. "Iya memang benar, soalnya kan yang jual sate itu pakdenya aku. Dia sampai lari ninggalin gerobak satenya," jawab pria yang kini memegang kaki Jarwo. Sedangkan Lastri semakin khawatir apa yang terjadi pada suaminya. Sebab, sejak tadi belum ada tanda-tanda jika suaminya akan sadar. Namun, ia perlahan berpikir apakah suaminya pingsan dan terluka akibat takut melihat hantu Mirna seperti yang diceritakan oleh dua orang di hadapannya ini. Tak lama kemudian, mobil itu sudah tiba di pintu IGD Puskesmas yang berada sedikit jauh dari kampung. Jarwo pun dipindahkan ke atas berangkar dan dibawa ke dalam untuk pemeriksaan lanjutan. Di lain tempat, kini beberapa warga yang mulai resah dengan arwah gentayangan Mirna, mereka mendatangi rumah Bu Ratmi untuk meminta pertanggungjawaban. "Bu Ratmi, keluar Bu, keluar!" teriak Parjo. Ya, Parjo memprovokasi beberapa warga agar mengusir Bu Ratmi dari kampung. Menurut Parjo, arwah Mirna gentayangan karena ingin dekat dengan ibunya. "Keluar Bu Ratmi!" Lalu pintu berwarna coklat tua dan sudah usang itu pun terbuka. Wanita paruh baya itu terkejut melihat betapa banyak orang mengerumuni rumahnya. "Ada apa ini semua Bapak Ibu? Kenapa ramai-ramai di depan rumah saya?" tanya Bu Ratmi dengan suaranya yang pelan. "Kamu harus pergi dari sini, Ratmi. Arwah putrimu mengganggu kami semua. Segera pergi dari sini," ucap salah satu warga seusia Bu Ratmi. "Ya, pergi dari sini," sambut yang lain mendukung. "Kenapa saya harus pergi? Ini tanah saya, tanah kelahiran saya. Kalian tidak berhak mengusir saya dari sini. Uhu, uhu," tolak Bu Ratmi mentah-mentah. "Tapi kami terganggu dengan arwah Mirna," ucap Parjo mengompori para warga. "Ya, itu benar. Diam kalian semua," teriak Bu Ratmi yang sudah terlanjur emosi. Seketika para warga terdiam. Wanita yang dikenal dengan suaranya yang lembut ini bisa mengeluarkan suara yang tidak terduga. "Kalian ingin tahu mengapa arwah Mirna gentayangan, ha? Kalian semua mau tahu penyebabnya?" teriak Bu Ratmi sudah tidak tahan lagi. Sontak membuat semua orang yang ada di sana terkejut dan juga bingung. Sedangkan Parjo, wajahnya seketika menjadi pucat dan mengeluarkan keringat dingin. Takut jika perbuatan kejinya terbongkar. Namun, dengan cepat pula ia menguasai diri. "Putriku, Mirna, dia diperkosa dan dibunuh dengan cara yang keji oleh 3 orang dari lelaki di kampung ini. Ia hanya ingin keadilan untuk dirinya. Ia ingin membalaskan dendam pada 3 orang manusia tak beradab itu. Ia hanya ingin keadilan saja," teriak Bu Ratmi dengan segugukan. Jatuh sudah tubuh Bu Ratmi di atas teras rumahnya. Ia sudah tidak kuat menopang tubuhnya lagi. Sedangkan para warga yang ada di sana semakin ricuh dan juga ketakutan. Sepertinya kata Bu Ratmi ada benarnya juga. Buktinya kenapa dia bisa gentayangan, tandanya arwah di penasaran, gak tenang, bisik salah satu warga. "Alah, alasan aja kamu kan wanita tua. Tahu dari mana kamu si Mirna menginginkan itu? Ha, jawab!" teriak Parjo seperti orang yang menutupi kesalahannya. Sedangkan Bu Ratmi hanya diam saja, dan menjawab pertanyaan Parjo yang sejak tadi memojokkannya.
Sudah, Parjo. Kasihan juga Bu Ratminya. Bisa aja kan yang diucapkan Bu Ratmi ada benarnya. Ucap Kasno pelan. Sialan! Lihat saja, aku akan membuat kamu pergi dari sini wanita tua. Jika perlu aku akan menghabisi nyawamu seperti putrimu yang sok suci itu. Batin Parjo seorang diri dan meninggalkan rumah Bu Ratmi begitu saja. Malam harinya, Parjo sedang merenung di depan teras rumahnya seorang diri. Malam ini istri dan anaknya pergi ke Jawa Timur untuk studi tour sang buah hati. Mana ini si Jarwo sama Baskoro? Tumben gak ke rumah? Kelon sama istri kayaknya. Omel Parjo seorang diri. Ya Parjo tak tahu jika sahabatnya Jarwo kini tengah berada di rumah sakit. Begitu juga dengan Baskoro yang masih setia berada di kampung mertuanya. Jamu Mirna sudah datang. Deg. Jantung Parjo seolah berhenti dalam sekejap. Ia bahkan tak berani melirik ke arah belakang tubuhnya. Bau amis yang menyeruak membuat indera penciumannya yang tajam ikut terusik. Jamunya Kang Parjo. Bisik Mirna tepat di samping tubuhnya. Dengan perlahan Parjo membalikkan badannya dan... Arga. Parjo berteriak kencang dan masuk ke dalam rumahnya dengan segera. Sialan! Arwah itu benar-benar ngejar aku ini. Apa jangan-jangan si Jarwo dan Baskoro juga diganggu seperti ini? Batin Parjo seorang diri. Tiba-tiba. Jamunya Kang. Hihihi. Pergi kamu Mirna. Ini bukan tempatmu. Pergi dari sini. Teriak Parjo seorang diri. Aku tidak akan pergi sebelum membalaskan kematianku pada kalian. Hihihi. Lalu, tiba-tiba kini lampu rumahnya mati begitu saja. Membuat Parjo semakin ketakutan. Kau adalah pria BADAP, kau harus mati di tanganku. Hihi ini. TIDAKKK. Seketika Parjo pun jatuh dan pingsan di dalam rumahnya sendiri. Sialnya, saat terjatuh kepalanya membentur dengan sudut meja kaca yang ada di ruang tamu dan kaca meja itu pun pecah berserakan di atas tubuh Parjo. Sementara arwah Mirna kini entah hilang kemana. Tidak ada yang tahu jika ketiga pelaku yang membunuhnya itu kini ketakutan karena arwah Mirna mendatanginya. Keesokan harinya, Baskoro sudah kembali ke kampung asalnya seorang diri. Sedangkan sang istri masih harus merawat ibunya yang sedang sakit parah di kampungnya. Bukannya langsung pulang ke rumahnya, tapi ia ingin menjumpai Parjo dan mengatakan kejadian tempo hari saat perjalanan ke rumah mertuanya. Parjo, gak di rumah kali ya, tapi kan istrinya pergi. Batin Baskoro sambil mengintip ke arah dalam melalui jendela. Parjo, kamu teh di rumah gak? Teriak Baskoro dari luar. Lalu tak sengaja ia melihat ke arah bawah bagian dalam rumah Parjo. Ia melihat temannya itu terbaring di sana dengan serpihan kaca yang banyak. Tanpa menunggu lama lagi, ia pun mendobrak pintu rumah Parjo dengan tubuhnya. BRKKK. PARJO! Parjo, bangun! Kamu teh kenapa? Dirampok atau gimana? Baskoro panik dan menepuk pelan pipi sahabatnya itu. Terlebih lagi ia melihat ada darah yang mengering di pelipis kiri Parjo yang sudah mengering, bahkan beberapa serpihan kaca pun menancap di sana. Tanpa menunggu waktu yang lama, ia memanggil beberapa warga dan meminta bantuan untuk membawanya ke puskesmas. Pak RT, tolong Pak, tolong saya. Tolong bantu saya bawa si Parjo ke puskesmas Pak. Teriak Baskoro saat melihat Pak RT melintas di depan rumah Parjo. Loh, kenapa si Parjo? Tanya Pak RT yang terkejut mendengar teriakan Baskoro. Dirampok Pak, kayaknya dirampok. Apa? Dengan sigap Pak RT membantu Baskoro mengangkat tubuh Parjo ke atas sofa yang ada di rumahnya. Tanpa menunggu waktu yang lama, Pak RT menghubungi beberapa anggota perangkat desa bagian sosial agar datang ke rumah Parjo untuk memberikan pertolongan pertama. Kamu tahu dari mana dia kerampokan? Ada yang hilang emangnya? Tanya Pak RT.
Saya mikirnya dirempok, Pak. Soalnya meja dia kan ini pecah. Dia juga pingsan Kak berdua dewa. Makanya saya pikir dia dirempok. Jawab Baskoro. Tapi gak ada tanda-tanda kehilangan kok dia. Pintu sama jendela rumah juga masih bagus. Gak ada yang rusak. Atau jangan-jangan apa, Pak? Tanya Baskoro menahan nafasnya. Tiba-tiba. Assalamualaikum. Di mana yang sakit, Pak? Tanya Dokter Wiwi. Dokter umur di puskesmas kampung itu. Waalaikumsalam. Itu Bu Dokter. Si Parjo. Pelipisnya robek. Jawab Pak RT sambil menuntun Dokter Wiwi ke arah Parjo. Wah, banyak serpihan ini di dalam lukanya. Harus ke puskesmas ini Pak RT, karena harus diambil di tempat khusus. Kenapa bisa seperti ini ya Pak? Kang Parjo kerampokan? Tanya Dokter Wiwi. Nah, itu yang saya nggak tahu Bu Dokter. Tadi, si Semprul ini yang nemuin teman karibnya ini. Kata Pak RT sambil melihat ke arah Baskoro yang tersenyum manis ke arah Dokter Wiwi. Hah, Baskoro, kamu teh udah ada istri. Jangan genit sama Dokter Wiwi. Seleranya dia mah bukan kayak kamu. Dia seleranya juga dokter, nggak kayak kamu pengangguran. Ejek Pak RT. Kayak Pak RT nggak kesemsem aja sama Dokter Wiwi. Cibir Baskoro. Sudah Pak, kenapa jadi bahas saya? Oh ya, itu si Jarwo lagi dirawat di puskesmas. Mungkin besok akan dibawa ke kota. Dia harus dioperasi, tukang rusuknya retak dan terjadi pengeroposan. Harus ditindak di rumah sakit besar. Jelas Dokter Wiwi sambil menyusun kembali peralatannya. Loh, Jarwo kenapa dokter? Kecelakaan apa gimana? Tanya Baskoro terkejut bukan main. Saya nggak tahu jelas, cuman kemarin pagi dia diantar sama istrinya dan beberapa warga naik mobil pickup. Tak sadarkan diri dan dia mengalami tulang rusuk yang retak atau patah saya belum bisa memastikan. Hanya saja, kemungkinan masih retak, sebab itulah dia harus dibawa ke rumah sakit di kota Kang. Ungkap Dokter Wiwi. Sedangkan Baskoro dan Pak RT kini terdiam. Bergulat dengan pemikiran mereka masing-masing. Saya sudah minta ambulans untuk menjemput Kang Parjo. Saya harus balik ke puskesmas lebih dulu untuk menyiapkan semuanya. Kalau begitu saya permisi. Mari Pak RT, Kang Baskoro. Pamit Dokter Wiwi dengan senyumnya yang selalu saja membuat orang terpana. Saya yakin Jarwo pasti diganggu hantu Mirna. Ucap Pak RT tiba-tiba. Hah? Gimana maksudnya diganggu, Pak? Tanya Baskoro terkejut. Dalam hatinya, ia tak menyangka ternyata sahabat karibnya juga ikut diganggu oleh Mirna, si janda kembang yang mereka lenyapkan dengan cara yang keji. Tempo hari, saya lagi makan sate sama si Jarwo di tempat Ajo Piaman. Nah, dia udah mulai aneh tingkahnya dari awal sampai di sana. Saya tanya kenapa, katanya dia lihat arwah Mirna. Saya ledekin dia, sampai ketika lagi makan sate dia lempar sate itu ke arah saya, dan saya sampai mandi kuah sate. Dengkus Pak RT kesal. Terus, hubungan sama si Jarwo rusuknya patah apa, Pak? Tanya Baskoro yang masih belum paham. Kamu teh diem dulu. Saya belum selesai cerita. Taunya itu si arwahnya Mirna berdiri di belakang tubuh saya. Dia malah nawarin jamunya sama saya. Ya semua orang di sana kabur menyelamatkan diri sendiri. Mungkin si Jarwo ketinggalan, diganggu sama si Mirna. Jelas Pak RT lagi. Ah, begitu ya Pak? Serem banget si Mirna ya, pakai gentayangan segala. Ujar Baskoro. Ya, Baskoro sengaja menutupi kenyataan jika ia juga sudah diganggu oleh arwah Mirna. Namun, demi menutupi rahasia besar yang ia dan sahabatnya lakukan, maka Baskoro akan berpura-pura tidak tahu menahu saja. Di tempat lain, kini Bu Ratmi memikirkan ucapan arwah Mirna kala itu. Ingin mencurigai seseorang tapi ia masih merasa ragu. Sebab Mirna mengatakan hanya ada 3 orang saja. Dan pastinya itu adalah pria. Siapa 3 orang yang dimaksud oleh Mirna? Pikir Bu Ratmi. Aku harus mencari tahu sendiri. Bantu Ibu Nak,
bantu ibu berikan petunjuk siapa pelaku yang sudah membuat hal keji ini padamu, Mirna. Sebelum ibu mati, ibu harus membalaskan dendammu, nak. Isak Bu Ratmi seorang diri. Di lain tempat, kini Jarwo sudah dibawa menuju rumah sakit di kota. Bahkan, kini keadaan Jarwo semakin memburuk. Ia seperti orang yang sedang kerasukan namun ia hanya dalam keadaan diam. Mulutnya tertutup sedangkan matanya terbuka dan sedikit melotot. Tidak ada pergerakan dari bola matanya. Ia hanya terus menatap ke arah atas bahkan tanpa mengedipkan matanya meskipun hanya sekali saja. Lastri, istri Jarwo adalah wanita yang cukup solehah. Pakaiannya yang selalu tertutup menggunakan jilbab saya eri menutupi seluruh bagian tangannya. Rasa cintanya pada Jarwo adalah rasa cinta alami, namun sayang, itu semua tidak pernah dihargai oleh suaminya, Jarwo. Kini, kondisi suaminya sudah sangat memprihatinkan. Berbagai lantunan ayat suci Al-Quran ia ucapkan agar suaminya kembali tersadar seperti sedia kala. Namun sayang itu tidak berpengaruh pada Jarwo. Bu Lastri, besok kita akan melakukan operasi tulang rusuk suami ibu. Mohon tanda tangan berkas ini sebagai bentuk persetujuan dari anggota keluarga. Ujar Dokter Ridwan yang menjadi dokter utama untuk operasi Jarwo besok hari. Apa suami saya bisa disembuhkan, dokter? Tanya Lastri setelah menandatangani berkas tersebut. Kami hanya berusaha semaksimal mungkin. Semua kita serahkan pada Yang Maha Kuasa. Jawab dokter itu dengan senyuman. Keesokan harinya, tibalah jadwal operasi Jarwo. 2 jam lagi ia akan dipindahkan ke ruangan khusus. Namun, baru saja ia akan diganti pakaian tiba-tiba. BLWRBR. Kang, Akang kenapa? Teriak Lastri panik. Ya Gusti, ya Allah, kenapa dengan suamiku? Ucap Lastri lagi yang panik. Tubuh Jarwo mengalami getaran yang hebat, bahkan kini sudah kejang dengan melengkungkan tubuhnya ke arah atas. Bola matanya pun ikut ke atas sehingga hanya menampilkan bagian putihnya saja. Hidungnya mengeluarkan darah, begitu juga dengan telinganya. Cairan putih yang beraroma seperti nanah pun keluar dengan banyak dari mulut Jarwo. Buku kukunya memutih, tak ada terlihat ada darah di sana. Kulitnya berubah menjadi lebih gelap keunguan. Bahkan, saking kuatnya getaran dan juga kejang yang dihasilkan oleh Jarwo, berangkar rumah sakit itu ikut bergerak dan menimbulkan bunyi yang sangat berisik. Akang, aya kunaon atuh Kang? Sadar Kang, sadar. Ya Allah suami hamba, ya Allah. Lastri menangis histeris. Bahkan ia tidak berani mendekati suaminya. Sesaat kemudian, dengan sangat jelas Lastri melihat bagaimana tubuh suaminya terangkat dengan sendirinya hingga hampir menyentuh plafon kamar rumah sakit tersebut. Astagfirullah! Akang! Teriak Lastri semakin kencang. Bersamaan dengan itu, para dokter dan perawat berlari masuk ke dalam kamar rawat Jarwo. Ya beruntungnya di sana hanya diisi olehnya. Tiba-tiba, BRKKKKK, KRKKKK. Tubuh Jarwo terhempas dengan kencang ke bawah hingga menimbulkan suara patahan yang lebih banyak ketimbang saat pertama kali ia terjatuh. Matanya memutih, lidahnya menjulur keluar dan mengeluarkan cairan putih seperti nanah. Telinganya pun mengalirkan banyak darah, begitu juga dengan hidungnya. Dan tubuhnya sudah bagaikan dibelah 2, tulang punggung dan rusuknya pun patah. Akang, tidak mungkin, ya Allah, tidak. Jerit Lastri saat mendekati tubuh suaminya. Sementara 2 perawat dan dokter yang sempat melihat saat tubuh Jarwo terhempas seketika terdiam membeku. Bulu kuduk pun terasa merinding, membuat mereka tidak berani bergerak sama sekali. Sampai akhirnya, Dokter, tolong suami saya. Teriak Lastri lagi. Dan petugas kesehatan itu pun tersadar dan mendekati tubuh Jarwo yang sudah kaku. Bau amis darah dan bau nanah bercampur menjadi satu. Bahkan sudah menggunakan masker pun masih tercium kuat ke hidung mereka. Bu Lastri, Pak Jarwo sudah meninggal.
ucap Dokter Ridwan setelah mengecek nadi dan jantung Jarwo. Tubuh Lastri seketika lunglai dan tergeletak di lantai begitu saja. Mendengar kabar jika suaminya meninggal membuat Lastri kehilangan kesadarannya. Para perawat yang ada di sana segera meminta bantuan perawat lainnya untuk mengangkat tubuh Jarwo yang sudah lungkai bagai tak bertulang itu. Setelah proses pemandian zanzah oleh pihak rumah sakit, kini jasad Jarwo dibawa ke kampung halamannya. Kabar ini pun kini tersebar luas, sebab Lastri sudah menghubungi keluarganya yang berada di kampung. Hal ini tentu saja membuat geger para warga di kampung Balai Asri. Saat di puskesmas, Baskoro yang saat itu sedang mengurus administrasi Parjo pun mendengar kabar dari perawat di puskesmas tentang kematian sahabat karibnya itu. Pasien kemarin yang rusuk patah itu, meninggal juga jadinya Mbak. Ucap Ayu. Ya, kata teman aku yang di rumah sakit di sana, meninggalnya nggak wajar. Tubuhnya terbang. Jawab Sri yang bertugas sebagai kepala perawat umum. Hah? Seriusan, Mbak? Serem banget atuh. Bikin takut aja. Ringis Ayu sambil mengusap tengkuk dan memeluk tubuhnya sendiri. Baskoro yang sebenarnya masih penasaran, siapa pasien yang dimaksud, mencoba bertanya pada dua perawat cantik ini. Mbak cantik, saya boleh nanya nggak? Tanya Baskoro pelan. Panggil suster aja nggak masalah, Pak. Jawab Ayu sedikit risih. Maaf saya nggak ada maksud lain kok. Kalau boleh saya tahu, yang suster bicarain siapa? Tanya Baskoro pelan. Oh, itu pasien yang kemarin di sini, Pak. Pak Jarwo. Dia meninggal tadi pagi. Jawab Sri. Apa? Jarwo meninggal? Ucap Baskoro sedikit berteriak dan melotot ke arah dia perawat di hadapannya. Iya, Pak. Bapak kenal dengan beliau? Tanya Sri lagi. Dia sahabat saya. Ya Tuhan, kenapa bisa begini? Jarwo, kamu teh kenapa ninggalin kita semua? Isak Baskoro mengeluarkan air matanya. Sedangkan dua orang perawat itu pun menatap heran dan sedikit geli. Melihat bagaimana Baskoro menangis. Ada rasa keanehan menurut mereka seorang pria menangisi seorang pria pula. Setelah menyelesaikan administrasi tersebut, Baskoro lantas menuju ruangan tempat Parjo beristirahat. Di sana tak terlihat lagi Pak RT. Parjo, Pak RT mana? Bisik Baskoro. Lagi angkat telepon di luar, kenapa? Jawab Parjo. Sastit, jangan kaget ya, si Jarwo meninggal. Bisik Baskoro. Hah? Seriusan kamu? Kok bisa? Jerit Parjo tertahan. Kayaknya ulah si Mirna. Soalnya Pak RT bilang malam itu dia diganggu arwah Mirna. Besok paginya, dia ditemukan di tengah jalan tulang rusuknya patah. Bisik Baskoro lagi. Saya takut nanti si Mirna ganggu kita juga. Soalnya waktu ke kampung si Dewi, saya juga digangguin sama itu si Mirna. Bisik Baskoro lagi, bahkan kini muku remangnya berdiri. Hah? Ini nggak bisa kita biarin gitu aja. Saya juga begini gara-gara arwah silan Mirna itu. Geram Parjo mengepalkan tangannya. Seriusan kamu kan? Waduh bener, kita kayaknya harus pakai bantuan dukun buat usir itu si Mirna. Cemas Baskoro. Ia sampai mengeluarkan peluh yang banyak. Kita juga harus ngomong emisi bos. Ini juga kan perintah dia. Kita tanya solusi dari dia. Saya nggak mau susah sendiri. Jawab Parjo sambil menerawang. Tiba-tiba Pak RT masuk ke dalam ruangan Parjo. Wajahnya kini terlihat sedikit cemas. Ada apa, Pak? Tanya Parjo bersandiwara. Kamu gimana? Udah bisa pulang kan? Saya harus urus pemakaman teman kalian. Kata Pak RT. Teman? Siapa, Pak? Baskoro pura-pura tidak tahu. Jarwo meninggal tadi pagi di rumah sakit. Kalau kalian sudah selesai, ayo sekalian pulang sama saya. Hah? Jarwo, Pak?
Ukau keduanya serentak. Ya siapa lagi? Padahal baru aja kemarin malam saya makan sate sama dia. Ya sudah, ayo pulang. Sambung Pak RT lagi. Baik Pak. Keduanya saling lirik. Kini, mobil ambulans yang membawa Jasdi Jarwo telah tiba di kampung halamannya, Kampung Balai Asri. Saat di halaman rumahnya, semua orang sudah menanti. Bendera kuning telah terpasang. Ibu Jarwo menangis histeris mendengar kabar kematian anak tertuanya. Jarwo, kumaha ieu? Kamu kenapa ninggalin ibu? Jerit Mbok Laksmi. Lastri, kenapa suami kamu? Kenapa dia ninggalin kita? Mbok Laksmi mengguncang kuat tubuh Lastri yang sudah hilang semangat. Ibu yang sabar ya, Lastri juga kehilangan bu. Lastri kehilangan suami Lastri. Cuman dia yang Lastri punya bu. Isak Lastri di dalam pelukan mertuanya. Sudah bu, kasihan Jarwo. Sekarang kita harus meitanya. Kita harus segera kafani dan kuburkan sebelum hari semakin sore. Jelas Bu Erti. Dan kini, semua proses sudah dilakukan. Jenazah pun sudah disolatkan. Kini saatnya mereka menuju kuburan dan memakamkan jenazah Jarwo. Ini kenapa lubangnya berair terus ya? Padahal mah nggak musim hujan kan? Ucap Asep si tukang penggali kubur. Udah, gali tambah 10 cm lagi. Kalau masih begitu ya mau gimana lagi? Nggak mungkin sampai 50 meter kita gali, Kang. Saud Deden yang sebenarnya sudah lelah. Setelah menggali dengan tambahan 10 meter lagi, kini air itu sudah menghilang. Tidak ada yang tahu jika itu adalah ulah Mirna. Saat ini sedang proses pemakaman, hari sudah mulai gelap. Entah memang cuaca yang sedang tidak bersahabat, selepas asyar kini sudah seperti maghrib. Kilat mulai terlihat di ujung barat langit Kampung Balai Asri. Pertanda akan turun hujan yang cukup lebat dan deras. Proses pemakaman berjalan lancar meski aroma bau yang busuk dari Jasdi Jarwo sudah tertimbun tanah. Tidak ada yang menyadari jika dalam kerumunan itu ada Mirna yang menyamar menjadi orang lain. Saya nggak mau berakhir kayak si Jarwo, Kang. Bisik Baskoro melihat gundukan tanah dengan papan nama sahabatnya. Saya juga nggak mau. Kamu pikir saya mau mati sia-sia kayak si Jarwo? Ucap Parjo geram. Besok pagi kita harus ke dukun itu. Saya nggak mau sebelum terjadi sesuatu yang buruk sama saya. Sambungnya lagi kini berjalan meninggalkan makan sahabatnya. Hari semakin gelap, padahal waktu masih menunjukkan jam 5 sore. Selepas kepergian semua orang dari makan Jarwo, kini kuburan itu bergerak dan menyusut ke dalam tanah. Kaere kakak. Kaere kakak. Jasad Jarwo kini terbang keluar dari dalam kuburan. Terbang melayang diiringi hantu wanita di sampingnya. Siapa lagi jika bukan arwah Mirna? Hihihi, akhirnya kau mati juga Jarwo. Hihihi. Sedangkan Jarwo yang kini sudah menjadi pocong pun hanya diam dan menunjukkan wajah seramnya. Ia seolah ditarik paksa oleh Mirna dari dalam kubur agar membantu Mirna membalaskan dendamnya. Selepas pulang dari pemakaman Jarwo, Baskoro lebih memilih tinggal bersama Parju. Dirinya semakin takut jika seorang diri saja di dalam rumah. Mengingat istrinya akan kembali 1 minggu lagi. Kang, saya lapar. Beli makan yuk. Di warung Silaras. Dia teh masih bening. Bohai lagi, kala itu si Mirna. Cibir Baskoro yang sudah berkelana dengan pikiran kotornya. Peletak. Dasar kamu teh pikirannya emsum aja. Jitak Parjo di kening Baskoro. Sakit atuh Kang. Akang masuk suci, padahal mah juga doyan. Ejek Baskoro lagi. Mulut kamu teh bisa dim gak? Kalau nggak saya sumpel pakai kaos kaki, nyaho kamu. Geram Parjo pada temannya ini. Ampun Kang, ampun. Ya udah yuk, ke saungnya Silaras. Liwatan dia enak, Desi kemarin beliin buat saya sebelum pergi. Sambung Parjo kini mulai mengunci rumahnya. Angin bergemuruh kencang,
sampah dedaunan kering ikut berterbangan. Lampu jalan desa sudah hidup secara otomatis saat hari mulai gelap. Namun, itu semua tak membuat dua orang pria ini mengurungkan niatnya untuk pergi makan ke saung milik gadis cantik Laras. Gadis yang baru saja pulang dari kota dan membuka usaha di samping rumahnya. Sepi bener, biasanya ramai orang makan di sini, kata Parjo yang sedikit heran. Entah karena cuaca yang tidak mendukung atau memang tidak ada pelanggan. Lebih bagus sepi atuh Kang, bisa godain si Laras. Syukur-syukur bapaknya kagak ada, ujar Baskoro menaik turunkan alisnya. Makan di sini Kang? Tanya gadis itu tanpa melihat ke arah Parjo dan Baskoro. Iya Neng Laras, Akang makan di sini. Ditemani Neng Akang rela kok, ucap gombal Baskoro. Nasi liwet dua ya Kang, airnya teh manis hangat dan kerupuk. Ikan asinnya dilebihkan, begitu kan Kang pesanannya? Tanya gadis itu lagi masih tidak membalikkan badannya. Neng gelis pinter amat. Saya teh belum bilang pesen apa. Neng udah tahu aja. Saya jadi malu loh Neng. Gombal Parjo. Biasa aja kok Kang. Ditunggu ya. Ucap gadis itu berjalan perlahan ke arah belakang. Parjo dan Baskoro kembali bercerita tentang rencana mereka secara berbisik. Takut jika Laras mendengar, pikir mereka. Tanpa mereka ketahui, dari sudut saung tersebut, pocong berdiri menatap mereka dengan mata merahnya. Ya, itu adalah Jarwo yang sudah dipengaruhi oleh arwah Mirna. Kang, bulu kuduk saya teh merinding. Akang ngerasa gitu juga enggak? Ujar Baskoro tiba-tiba. Tadi sih iya. Ngecium bauk melati juga saya tadi. Sekarang kok malah bauk daging busuk ya? Kayak bauk nanah. Jawab Parjo yang mulai mengendus-endus. Aroma limbah deh kayaknya Kang. Si Laras lama bener. Ucap Baskoro mulai celingukan melihat ke arah belakang. Tiba-tiba sosok Laras yang mereka lihat sudah ada di depan mereka. Entah karena Laras terlalu cantik dan bening, keduanya tidak menyadari ada yang aneh di sini. Aduh, Neng lama bener. Akang baru aja mau nyusul. Goda Baskoro lagi. Silakan dimakan Kang, dihabisin ya. Saya teh buatnya penuh perasaan. Jawab Laras malu-malu. Tenang aja Neng, kalau bisa piringnya Akang makan, akan makan sekalian mah demi Eneng. Jawab Parjo. Saya tinggal dulu ya Kang, saya mau urus jamu saya. Kata Laras pamit ke belakang. Sedangkan dua pria ini tidak begitu memperdulikan ucapan Laras tentang jamu. Keduanya makan dengan sangat lahap, seperti orang yang tidak makan berhari-hari. Sampai saat keduanya bersamaan menggigit ikan asin yang dibakar oleh Laras tadi, merasa sedikit aneh sebab sangat keras hingga membuat gigi mereka sakit. Keras bener ini Kang ikannya, keluh Baskoro. Ya, kayak gigit tulangnya kan? Parjo mengiyakan ucapan sahabatnya. Tiba-tiba, jamu Mirna sudah datang. Jamu hangatnya sudah siap, jamu. Sontak keduanya terhenti mengunyah dan saling tatap dengan mata yang melotot. Mereka mendengar suara yang sudah lama tidak terdengar di kampung itu. Itu si suara Mirna kan? Tanya Baskoro tergagap. Iya, itu si Mirna. Jawab Parjo sambil memejamkan matanya. Lalu keduanya merasa geli di tangan kanan mereka. Seolah ada bintang yang menggigit jari-jari mereka. Dan keduanya pun melihat ke arah piring dan... Aka! Tidak Kak! Huek! Mereka memuntahkan apa yang mereka makan tadi. Sebab, kini di piring makan itu terlihat begitu banyak belatung dan juga ulat kaki 1000. Ikan yang mereka gigit dan keras tadi berubah menjadi jari-jari wanita yang sangat lentik. Aka, kabur Kang! Teriak Baskoro yang berlari ke arah belakang diikuti oleh Parjo. Namun, karena tak melihat dengan baik, kini mereka menabrak sesuatu yang empuk dan bau. Beero kakak. Weadeuhaha, sakit, silan!
Umpat Baskoro mengusap keningnya dengan menutup mata. Tiba-tiba, "Argo, po pocong!" teriak keduanya bersamaan. "Kalian harus ikut mati bersamaku. Aku tidak ingin sendiri menebus semua ini," ucap suara yang sangat mirip dengan suara Jarwo. "Jarwo, itu kamu?" tanya Baskoro tergagap. "Kalian harus mati." Pocong yang ternyata adalah sahabat mereka itu melayang mengitari mereka di atas kepala. Matanya memerah, bagian perutnya mengeluarkan darah yang amat banyak, tubuhnya yang bau membuat siapa-siapa yang menghirup aromanya bisa pingsan. "Neng Laras, tolong kami, Neng!" teriak Parjo yang mulai kepanikan. "Saya maksudnya ya, Kang. Hihihihi." Sosok Laras tadi berubah menjadi Mirna. Memakai kabaya Sunda yang biasa digunakan oleh Mirna serta kain jariknya. Bakul jamunya pun kini berada di bagian punggung arwah Mirna. "Jamunya, Kang. Jamu kuatnya sudah siap." "Hihihihi." "Kak, tidak, Kak." Keduanya berlari sekencang mungkin tanpa melihat ke arah belakang lagu. Sedangkan arwah Mirna kini tertawa jelas melihat targetnya berlari ketakutan. "Hahaha. Tunggu waktunya tiba, kalian akan aku buat empty. Hihihihi." Sosok arwah Mirna menghilang begitu saja, dan begitu pula dengan pocong Jarwo yang ikut menghilang bersama dengan arwah Mirna. Keesokan harinya, Parjo dan Baskoro terbangun di depan pohon beringin tempat Mirna mereka gantung. Keduanya belum menyadari jika sejak tadi malam, mereka tidak kabur ke rumah, melainkan ke pohon beringin tempat Mirna meregang nyawa. Sakit banget kepala saya." Ringis Baskoro mulai tersadar. "Kang, bangun Kang, Akang." Baskoro panik setelah melihat area sekelilingnya. "Aduh, kamu teh ribut banget. Saya teh masih ngantuk," jawab Parjo mengubah posisi tidurnya dan melanjutkan tidurnya. "Akang, bangun Kang, kita mah DIPO Hawen Beringin, tempat si Mirna digantung Bang," teriak Baskoro di telinga Parjo. Karena suara yang besar, dan mendengar ucapan Baskoro tadi, sontak Parjo langsung bangkit dan berdiri melihat area sekitar. Ia masih mengingat jelas tadi malam jika mereka masuk ke dalam rumah dan tergeletak di lantai karena kelelahan berlari. "Awas kamu, Mirna! Lihat saja, setelah aku meminta dukun Sumantri bertindak, akan aku buat kau langsung ke neraka," teriak Parjo dan melempar tali yang masih ada di dahan itu. "Sekarang buruan kita pergi ke rumah dukun Sumantri. Saya nggak mau mati mengenaskan dan sia-sia seperti Jarwo," umpat Parjo lagi. Kini keduanya pun dalam perjalanan menuju rumah dukun Sumantri yang letaknya sedikit lebih jauh ke arah kaki gunung. "Siang, Mbah," ucap Parjo setelah dipersilahkan masuk. "Mau apa kemari?" tanya Mbah Sumantri to the point. "Saya mau minta pertolongan dan perlindungan, Mbah. Kami dikejar dan diganggu oleh kantilanak, Mbah," jawab Parjo sambil menyusun seserahan di atas meja Mbah Sumantri. Manusia yang kalian bunha menjadi kuntilna itu. Si tukang jamu. Kekeh Mbah Sumantri dengan giginya yang sudah merah karena mengunyah sirih. "Mbah tahu dari mana?" tanya Baskoro mengeritkan keningnya. "Tidak penting saya tahu dari mana perbuatan keji kalian. Yang jelas, arwah Mirna tidak akan pergi sebelum kalian merasakan empty seperti teman kalian itu," ucap si Mbah sambil membakar kemenyan. "Bantu kami, Mbah. Kami akan membayar sebanyak yang Mbah inginkan," tawar Parjo lagi. "Akan aku usahakan semaksimal mungkin. Ini tidak akan mudah. Arwah itu menjadi arwah penasaran ketika dendamnya belum terbalaskan," bisik Mbah Sumantri. Di lain tempat kini seorang wanita tengah gelisah dengan pikirannya sendiri. Sejak tadi, ia sudah mondar-mandiri berjalan mengitari rumahnya entah sudah keberapa kalinya. Menggigit kukunya adalah bentuk menenangkan dirinya sendiri. "Kurang ajar! Dia malah semakin berani berkeliaran di sini," ujar wanita itu seorang diri. "Aku harus bisa menenangkan diriku.
Tidak ada yang boleh tahu dan curiga padaku. Setelah mengucap mantra menenangkan diri, kini wanita itu bergegas menuju ke suatu tempat yang sangat ia tuju. Lain halnya dengan Bu Ratmi yang kini sudah jarang bergabung dan bergaul sesama warga sejak kematian putrinya. "Mirna, ibu merindukan kamu, nak." Isak Bu Ratmi. "Ibu." Suara yang sangat dirindukan oleh Bu Ratmi kini menggema di kamarnya. "Sayang, kamu kembali. Ibu merindukanmu, Mirna." Ucap Bu Ratmi sambil menangis. Tidak sedikit pun ia merasa takut. "Tunggu saja, Ibu. Ibu tidak perlu melakukan apapun," ujar arwah Mirna.